Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita. Semoga anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar ya. Dan tak terasa kita sudah menginjak pada pertemuan yang terakhir untuk persiapan penilaian akhir semester atau PAS ya. Semoga nanti adik-adik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5 semester yang pertama ini atau semester ganjil. Dan Bapak akan membahas beberapa materi sekaligus juga memberikan sedikit kisi-kisi gambaran mengenai soal dari pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil ini. Nah, yang pertama adik-adik tolong baca kembali ya surat At-Tin. Apa itu surat At-Tin, dan insya Allah adik-adik semuanya sudah pada hafal ya, sudah pada hafal ayatnya dari ayat 1 sampai ayat yang terakhirnya. Insya Allah adik-adik semuanya bisa ya. Salah satunya di dalamnya ada yang ditanyakan kota yang aman. Apa itu kota yang aman atau yang disebut Ummul Qura? Nah, ternyata kota yang aman itu adik-adik tentunya udah pada tahu, yaitu kota Mekah. Iya, betul sekali. Lalu juga di dalamnya kita ada pembahasan tentang puasa. Apa itu puasa dan bagaimana manfaatnya puasa, hikmah puasa, syaratnya juga. Ada baca itu juga ya. Dan nah ini nih kisah-kisah singkat, kisah teladan para rasul atau para nabi yang dibahas, terutama Nabi Muhammad ya, juga Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Daud. Nah, yang pertama Nabi Daud. Nabi Daud itu adik-adik tahu diberikan kitab apa? Iya, kitab Jabur. Kalau Taurat Nabi Musa. Kalau Nabi Isa itu kitabnya kitab Injil. Kalau Nabi Muhammad kitab Al-Quran, betul sekali. Nah, itu harus hafal ya kitab-kitabnya. Lalu ada juga kisah Nabi Daud. Nabi Daud itu hidup pada masa raja siapa? Nah, ternyata Nabi Daud itu merupakan bala tentara dari raja yang bernama Raja Talut. Awas, ada hampir mirip dengan musuhnya, Raja Jalut. Kalau Raja Talut itu adalah raja atasan dari Nabi Daud, raja dari Nabi Daudnya. Tapi kalau Raja Jalut itu musuhnya yang dapat dikalahkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini adalah raja nabi yang paling kaya raya ya. Bukan hanya kaya, bukan hanya banyak harta, tapi juga ternyata Nabi Sulaiman mengerti akan bahasa binatang. Paham, mengerti bahasa hewan. Itu kelebihan dari Nabi Sulaiman. Kemudian ada juga yang membahas tentang Nabi Ilyas itu keturunan dari Nabi siapa? Ada yang tahu adik-adik?
Nabi Ilyas alaihi salam itu merupakan keturunan dari Nabi Harun alaihi salam. Ingat ya, keturunan Nabi Harun alaihi salam. Kemudian ketika Nabi Ilyas alaihi salam memerintahkan kepada kaumnya, ternyata pada membangkang, tidak mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Sehingga Allah pun murka, Allah pun marah dengan menurunkan kemarau yang sangat panjang. Kemarau yang sangat panjang sehingga kaum Bani Israel pun mengeluh, bagaimana ini? Apa yang sedang terjadi? Dan mereka menyadari dan mereka meminta ampun, meminta maaf, akhirnya mau taat, mau bertaubat, mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Kemudian kita tahu ada anak angkat dari Nabi Ilyas. Siapa itu? Ilyasa, betul sekali. Nabi Ilyas punya anak angkat namanya Ilyasa. Nah itu ya, jangan lupa ya. Bukan si Ahmad, bukan si Tole, ya, bukan si Samsudin, bukan, tapi Ilyasa yang menjadi anak angkat dari Nabi Ilyas. Nabi Ilyas punya anak angkat yang bernama Ilyasa. Nah, seperti itu ya, anak. Dan senantiasa mengajarkan tentang ketauhidan. Jadi tauhid itu apa sih? Ajaran yang mengesahkan Allah. Ajaran yang menuhankan satu Tuhan, yakni Allah yang Maha Esa. Nah, itu tauhid ya. Mengesahkan Allah, menuhankan hanya Allah saja. Kemudian kita tahu Nabi kita yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW mendapat gelar julukan Al-Amin, yakni orang yang terpercaya. Makanya disebut atau diberi julukan Al-Amin, yang artinya yang terpercaya. Kemudian ada mukjizat Nabi Muhammad yang sangat besar. Bahkan sekarang masih kita nikmati, kita rasakan. Nah, apakah itu mukjizatnya? Mukjizat yang terbesar dari Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Al-Quran yang tidak ada tandingannya. Karena memang Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Dan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu adik-adik tolong diingat kembali, dihafal kembali dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Adik-adik juga harus tahu 4 sifat wajib Rasul yang harus diketahui. Apa saja tuh ya? Ingat, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatonah, cerdas. Sifat 4 ini wajib dimiliki oleh Rasul. Maka adik-adik harus tahu. Nah, ingat-ingat, baca kembali di bukunya ya. Dan juga adik-adik mungkin di rumah juga pernah menghafal dari nama-nama ataupun Asmaul Husna beberapa yang sudah dipelajari, yaitu Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Mumit. Jadi adik-adik baca juga dan hafalkan biar nanti adik-adik bisa mengerjakan pas atau penilaian akhir semester ganjil ini dengan lancar. Ya, sampai di sini dulu. Ya, anak-anak, tugasnya adik-adik tinggal menghafal, baca lagi apa yang sudah dipelajari untuk persiapan penilaian akhir semester ganjil atau pas. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Bapak akhiri atau kita akhiri dengan bersama-sama baca al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.